apa nggak wajar saja ini apa sebuah produk lah ya. Betul, kalau kita produk keuangan ya, ini. produk keuangan ya kok bisa tanpa jaminan, tanpa agunan gitu. Gimana ceritanya? Nah, memang program ini spesial Kanda. Jadi kan kita berbicara masyarakat ekonomi syariah. Ini kita gerakkan. Semua channel-channel ini kita gerakkan. Saya rasa NTB nanti nggak lagi tertinggal gitu. Jadi akan daerah yang penduduknya sejahtera, terus kemudian IPM-nya juga semakin bagus. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Nah, Dek Supiandi juga ini tergabung juga ya sebagai akademisi di UNU NTB. Betul. Oke, diceritakan dah. Ini 2 aktivitas ya. Pertama di MES dah ini. Bagaimana membentuk jejaring yang ada di MES ini? Baik Kanda, terima kasih sekali lagi. Ini kalau MES ini Kanda saya Samina wa Atokna. Jadi ketika MES berdiri itu saya kebetulan kenal begitu dengan rektor saya di kampus, Ibu Dr. Baik Mulyana. Waktu itu beliau diamanatkan untuk membentuk kepengurusan masyarakat ekonomi syariah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saya diajak sama beliau, Dinda mari bergabung di masyarakat ekonomi syariah. Saya langsung bilang siap. Saya tidak bertanya MES itu apa, pokoknya kalau beliau yang mengajak saya siap laksanakan begitu. Nah, setelah masuk baru saya diajak ke Jakarta sama beliau. Kemudian diperkenalkan dengan MES pusat dan MES daerah. Lalu saya melihat ternyata MES itu seperti ini. Dan kita mencoba untuk menyusun beberapa program yang ada di masyarakat ekonomi syariah. Dan alhamdulillah ada salah satu gerakan begitu yang sekarang ini menjadi percontohan nasional Kanda. Ini embrionya lahirnya di NTB. Embrionya lahirnya di NTB. Jadi di NTB ini ada namanya TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Di dalamnya itu ada OJK, ada Bank Indonesia, ada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada perbankan. Kemudian yang menjadi motornya itu ada masyarakat ekonomi syariah. Nah, masyarakat tim ini berkumpul, kemudian melihat sisi-sisi apa yang bisa kita kontribusikan untuk percepatan akses keuangan daerah. Nah, maka lahirlah yang namanya program Mawar Emas. Mawar Emas. Wah, dari namanya ini kan elegan sekali ini. Betul. Wah, ini seelegan programnya nggak sebetulnya Mawar Emas. Mawar Emas. Mawar Emas itu melawan rentenir berbasis masjid. Wah, ini yang saya bilang karena ada di salah satu pulau kita di NTB ini ya, Pulau Seribu Masjid, dan gerakan ini luar biasa ini. Kalau kita flashback begitu Kanda ya, memang kan masyarakat kita di NTB ini kan akses terhadap lembaga keuangan itu masih rendah. Betul. Nah, rendahnya itu karena ada mindset bahwa ketika kita membutuhkan pembiayaan, ketika kita ingin butuh modal begitu, syaratnya itu susah begitu. Betul. Nah, lewat program ini kita create bersama program ini agar masyarakat di level bawah itu bisa mengakses permodalan tanpa jaminan, tanpa agunan begitu. Ini itu kok anti mainstream nih. Jadi nggak wajar saja ini sebuah produk lah ya. Betul, kalau kita produk keuangan ini. Produk keuangan kok bisa tanpa jaminan, tanpa agunan gitu. Gimana ceritanya? Nah, memang program ini spesial Kanda. Jadi kan kita berbicara masyarakat ekonomi syariah. Sebenarnya kehidupan syariah itu seperti apa sih yang ideal begitu. Betul. Nah, ketika kita mengkreat program ini kita cukup berhati-hati dan di sini kita mencoba melibatkan wadah begitu yang bernama masjid. Gitu. Nah, masjid ini kan kalau kita lihat perkembangannya memang kondisi masjid kita sekarang pada umumnya itu Kanda, kita hanya berfokus di fisik, bangunan, kemudian juga hanya ritualitas saja, ibadah semata begitu. Sementara di lingkungan masjid itu ada problem ekonomi di sana, ada problem kemiskinan di sana. Nah, ini yang kita coba hadirkan dan memang ini ketika kita ingin memberikan solusi di sana itu harus keluar dari mainstream Kanda. Nah, mungkin di sinilah terlihatnya keberkahan itu Kanda. Kita berkumpul bersama orang-orang yang niatnya bagus, niatnya tulus. Bagaimana kita mencoba untuk mengurangi
ketergantungan masyarakat kita terhadap rentenir gitu. Kalau minjam di rentenir itu kan gampang sekali kan, sangat dipermudah. Sangat dipermudah. Hanya mungkin dia syaratnya mungkin ya tanpa agunan, tanpa jaminan gitu loh. Itu yang dia. Nah, program ini ya kita memang menghadirkannya tujuannya tuh seperti itu. Nah, kita ingin keluar dari zona-zona yang biasa. Tetapi kita coba memberikan dampak terbaik kepada masyarakat dan alhamdulillah Kanda sekarang penerima manfaatnya sudah lebih dari 1.700 jamaah se-NTB penerima manfaatnya. Oke, dan kan pasti ada testimoni tuh. Jadi kan nggak mungkin nih seperti kita promosi ini tanpa bunga, tanpa ini. Nah, tapi setelah dijalankan apa sebetulnya respon masyarakat kita? Nah, jadi begini kan, ini banyak cerita kita jadinya. Program ini kan tadi tanpa bunga, tanpa ada jaminan begitu. Nah, hanya saja harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh masyarakat MES sendiri. Yang pertama syaratnya takmir masjidnya harus mengikuti pelatihan selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi takmir masjid itu kita cuci dulu otak nih. Nah, kita cuci itu dulu. Kenapa harus terlibat di dalam program ini? Nah, dalam 3 hari 3 malam ini kita menyatukan visi dan misi kita bahwa ada problem ekonomi, ada problem permasalahan ekonomi umat yang ada di sekitaran kita. Tapi mari kita coba untuk selesaikan permasalahan itu. Nah, setelah mereka mengikuti pelatihan selama 3 hari 3 malam, mereka pulang ke rumah, pulang ke masjid, kemudian membentuk kelompok. Satu kelompok itu isinya terdiri dari 20 orang. Satu masjid itu maksimal itu bisa bentuk 3 kelompok. Maksimal itu 60 orang. Nah, setelah itu takmir masjid ini membantu kita mengumpulkan persyaratan administrasi. Kemudian nanti persyaratan administrasi yang sudah terkumpul itu bukan diserahkan ke bank, tapi bank yang datang ke masjid begitu. Bank yang datang ke masjid. Dan setelah itu nanti proses pencairannya segala macamnya di masjid. Angsurannya pun tidak boleh di rumah Kanda, harus di masjid. Ini berbasis masjid, jadi betul-betul semuanya di masjid. Semuanya itu kita laksanakan di masjid. Memang ada beberapa kendala yang kita hadapi. Misalnya begini, yang namanya kita banyak tentu kan ada saja ria-ria. Misalnya kayak ketika kami turun, saya pribadi sering turun ke masjid juga mengawal program ini. Ada aja yang bilang tuh masjid itu tempat ibadah begitu. Jadi jangan sampai masjid itu juga dicampur baur begitu aktivitas di sana. Aktivitas tadi meminjam itu kan urusan dunia katanya begitu. Atau yang lebih ekstrim mungkin pernah didengar, jangan kotori. Mungkin loh ya. Nah, tapi dari sisi narasi begitu. Dari sisi narasi. Hanya saja kan kalau kita melihat potensi yang ada di masjid itu, dan kami mengembalikannya kepada fungsi masjid di zaman Rasulullah. Nah, sebagai apa sih? Sebagai pusat peradaban, pusat pengembangan ekonomi umat begitu. Dan kami tetap konsisten begitu. Jadi ketika ada riak-riak seperti itu, kami coba yakinkan, dan di sini kita bergerak itu bukan hanya dari sisi masyarakat, tetapi juga ada sisi pemerintah yang mencoba untuk meyakinkan itu. Dan alhamdulillah ketika itu semua kita coba berikan pemahaman dan program ini berjalan. Tahun lalu itu Kanda dana yang disiapkan oleh Bank NTB Syariah itu 1 miliar. Tahun ini dana yang disiapkan itu 2 miliar. Tahun depan itu dana yang disiapkan itu 5 miliar. Dan ini menjadi program percontohan nasional. Mawar emas ini percontohan nasional. Jadi ini merugikan nggak sebetulnya nih bagi bank? Ini sebetulnya kalau gerakan ini nih berhasil menasional nih, tadinya di NTB, ada ancaman nggak buat bank konvensional? Nah, jadi begini, ini memang sisi berkahnya lagi-lagi muncul kan. Saya pernah tanya ke salah satu pimpinan cabang begitu, kenapa program ini Bapak ini semangat sekali begitu kan? Padahal di sini kan bank itu nggak ada untungnya begitu. Betul kan, nol yang dia dia naruh dana yang cukup besar gitu loh. Nah, sebagai contoh ada di salah satu masjid bank ini mencairkan 20 juta. Untuk kelompok begitu kan, yang diambil sama individu-individu. Ternyata di dalam masjid tersebut bukan hanya orang miskin isinya Kanda. Di dalam masjid itu kan ada takmir, ada jamaah juga yang pengusaha. Betul. Nah,
Kemudian perbankan kan masuk di sini, mensosialisasikan juga program-program mereka selain program Mawar Emas ini. Nah, dan jamaah kan melihat ini kan bank syariah. Nah, kita jamaah masjid, ayo kita minjam di bank syariah. Akhirnya juga bank tersebut mendapatkan nasabah baru. Dengan jumlah pinjaman yang jauh lebih besar. Bahkan ada yang saya dapat informasi ada yang sampai 500 juta pinjamannya satu orang. Nah, bayangkan berapa jamaah di masjid yang sekarang menjadi nasabah baru bagi bank ini gitu. Nah, sehingga mancingnya pakai teri, dapatnya tongkol yang lebih besar begitu. Ini bundling lah ya. Ini sisi keberkahannya. Keberkahannya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ya tadinya kan saya berpikir ya bank ini ya ini kompetitor kan. Betul. Program ini adalah kompetitor mereka gitu. Tapi ternyata kalau ceritanya seperti ini ya, ini adalah pintu masuk untuk mengenal nasabah lebih banyak. Lebih banyak lagi. Iya. Oke, ini keren ini. Gerakan yang sangat luar biasa. Semoga ini ya akan banyak lagi bank-bank yang terlibat. Kan sekarang juga sedang lebih banyak kan bank syariah juga ya. Betul. Nah, jadi memang Kanda sekarang ini kita sedang ini mungkin bulan-bulan ini saya dan Bu Ketua akan berangkat juga ke Jakarta untuk negosiasi dengan bank yang lebih besar kan. Waduh, ini kayaknya ini kalau bank yang BUMN ini makin dampaknya akan lebih besar. Dan alhamdulillah di sini juga yang sudah bergabung itu ada Bank Dinar Asri itu Kanda. Itu sudah bergabung juga ya. Saya dapat informasi juga mereka tahun ini rencananya itu 500 juta. Wah, programnya yang akan disinergikan dengan masyarakat ekonomi syariah. Oke, sangat luar biasa. Ini terakhir saya ingin mencari benang merahnya. Pada akhirnya ini bermuara di pengabdian akademik. Saya sangat yakin dari cerita tadi itu ujungnya adalah bagaimana sebetulnya kita mengabdikan ilmu, seluruh pengabdian kita. Nah, dari berbagai aktivitas itu di Supandi, bagaimana mensinergikannya dengan kampus. Nah, ini terutama di UNU nih. Tergabung sebagai tenaga pengajar di sana di UNU ini di prodi apa? Saya bergabungnya di prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi. Wah, ini memang profesional di bidang ekonomi, pengembangan ekonomi, dan ingin mengembangkan prodi yang ada di sana ya. Betul. Jadi sama Bu Rektor saya dikasih amanah juga jadi Kepala Pusat Studi Ekonomi. Kepala Pusat Studinya. Kepala Pusat Studi Ekonomi. Jadi pekerjaannya di kampus itu selain mengajar secara rutinitas begitu, jadi di Kepala Pusat Studi Ekonomi. Kebetulan Kanda kalau saya passionnya itu kan mengajar Kanda. Jadi ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan mahasiswi itu feelingnya itu happy. Betul. Jadi saya senang sekali gitu. Dan sejak bekerja di Jakarta pun saya mengajar juga di sana. Tetap ya jiwa menjadi pendidiknya ini tetap mengalir. Hanya saja kadang-kadang sering saya dipanggil Dek di kampus itu. Sama teman-teman mahasiswa ini. Mungkin karena dilihat ini masih seumuran begitu betul, masih muda, jadi energinya sama dengan mahasiswa baru ya. Kanda. Jadi kampus ini kenapa kami memilih kampus begitu kan? Kampus ini tempat kita melakukan pelurusan begitu terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di luar begitu. Nah, kampus ini kan dunia yang sangat ideal begitu bagi kita. Secara teori seperti ini, tetapi kok implementasinya berbeda. Ketika melenceng terlalu jauh, kita ingat ketika kita mengajar di kampus, oh ternyata seperti ini. Kita kembali kepada kampus. Jadi bisa juga kita katakan media introspeksinya ini. Betul kan, media introspeksinya. Betul sekali. Memutuskan di Uni, boleh nggak diceritakan nih? Pada akhirnya NIDN di sana. NIDN-nya berada di UNU. Jadi saya ditawarin oleh beberapa kampus sebenarnya Kanda. Ketika saya pulang ke NTB, saya ditawarin di beberapa tempat begitu. Nah, saya melihat lebih kepada karena aktivitas kan di Mataram begitu Kanda. Saya mencoba untuk saya cari kampus di Mataram. Kemudian juga mau nggak mau Kanda karena kan yang namanya era sekarang ini apalagi misalnya aktivitas kita bukan hanya di kampus. Saya coba komunikasi dengan pimpinan kampus yang kira-kira bisa nggak saya di kampus ada keluangan waktu begitu yang
mungkin tidak setiap hari saya di kampus begitu. Betul. Hanya saja nanti saya ke kampus ketika mengajar, kemudian yang tridharma lah kayak Tridharma, begitu, penelitian pengabdian, tetapi tidak full time di kampus. Betul. Dan Universitas Nahdlatul Ulama adalah salah satu kampus yang memberikan saya tiket jaminan untuk itu. Wah, kayak dijamin ini ya. Melalui Bu Rektor begitu. Nah, saya diberikan itu dan alhamdulillah langsung diuruskan NIDN dan sekarang bersama dengan tim kita coba membesarkan kampus peradaban bangsa ini. Iya, betul. UNU Kampus Peradaban Bangsa. Nah, dalam giat-giatnya juga Bu Rektor sudah sempat cerita di S-Podcast bagaimana sebetulnya arah ke depan, dan saya meliriknya ini sebagai urban university. Betul. Ya, jadi konsep yang dikembangkan sangat luar biasa, berada di beberapa tempat yang strategis. Nah, Dek Supyandi, pertanyaan terakhir saya nih, melihat aktivitas tadi, benang merah yang bisa mengkoneksikan seluruh aktivitas Dek Supyandi ini dilihat dari sisi yang mana? Satu, kami ingin menyelesaikan permasalahan di Nusa Tenggara Barat ini, mencoba gitu kan, mencoba secara komprehensif begitu. Kita punya permasalahan di sumber daya manusia, IPM kita sangat rendah di Nusa Tenggara Barat ini. Lewat kampus saya mencoba untuk memberikan kontribusi di sana, gitu. Kemudian kita melihat di Nusa Tenggara Barat ini banyak sekali masjid, Kanda. Kita kalau giroh keagamaan di Nusa Tenggara Barat ini perlu dipertanyakan lagi. Perlu dipertanyakan lagi. Ya, betul. Hanya saja kantong-kantong kemiskinan itu masih banyak juga di di sekitaran itu. Nah, lewat masyarakat ekonomi syariah, saya mencoba untuk memberikan kontribusi di sana. Nah, kemudian kita lihat juga sekarang ini kan digitalisasi itu begitu masif, kan, begitu. Jadi ruang podcast seperti ini bisa mengalahkan TV konvensional ini, kan, ke depannya kayak begitu. Siap, kita berusaha berkontribusi. Ruang digital ini membuat desa-desa itu semakin mengglobal. Boleh kita tinggal di desa, tetapi globalisasi itu kan definisinya hancur luluhnya batasan-batasan antar dunia ini. Dan kami melihat kondisi UMKM kita ketika kita tidak jembatani itu, maka dia akan terkungkung hanya di Lombok saja. Nah, lewat Burga Lombok kami mencoba untuk mengkonekkan itu. Nah, kemudian dari sisi government begitu, Kanda, tentu kan tidak bisa kita hanya bermain dari sisi luarnya saja begitu. Sisi penentu kebijakan sisi harus penentu masuk kebijakan ini. Gitu. Jadi saya melihat bahwa untuk bisa solve lebih banyak begitu, kan ruang-ruang yang lebih besar itu kan ada di sisi pengambil kebijakan. Nah, saya mencoba masuk ke instansi yang bisa mengambil kebijakan, dan kami juga atau saya juga itu bisa langsung menyusun kebijakan dan mencoba untuk mengimplementasikan. Nah, permasalahan terbesar yang pernah saya alami, kan, ketika bekerja kita punya pemikiran, kita punya hasil analisis, tetapi tidak bisa dieksekusi, itu kan sayang sekali gitu. Nah, alhamdulillah di lembaga tempat sekarang saya bekerja ini itu bisa seperti itu. Jadi punya pemikiran dan bisa kita eksekusikan. Nah, dan tadi saya meyakini bahwa investasi ke NTB ini harus masuk dengan deras, bukan hanya dari luar negeri, tetapi dari warga kita juga, dari masyarakat Nusa Tenggara Barat dan warga Indonesia lah begitu, harus masuk. Dan NTB ini adalah salah satu daerah yang punya potensi pertumbuhan ekonomi ke depan itu sangat besar, dan saya yakin sekali, Kanda, ketika semua potensi ini kita gerakkan, semua channel-channel ini kita gerakkan, saya rasa NTB nanti nggak lagi tertinggal gitu. Jadi akan daerah yang penduduknya sejahtera, terus kemudian IPM-nya juga semakin bagus, dan yang pasti kita bisa hidup lebih bahagia. Hidup di pulau yang sangat cantik ini. Gitu. Kira-kira benang merahnya seperti itu. Sangat luar biasa nih kalau orang Jawa gemah ripah loh Cina. Betul sekali. Ini akhirnya ketemu nih sahabat Yat Podcast. Jadi perbincangan saya dengan Dek Supyandi pada akhirnya koneksi. Dari berbagai titik akhirnya bisa terungkap bahwa semuanya intinya adalah pengabdian, bermanfaat bagi sebanyak orang, seluas-luasnya menjadi orang yang paling bermanfaat. Ini yang coba diterapkan Dek Supyandi. Semoga Dek Supyandi ini giat-giat yang sangat luar biasa. Ini kalau saya katakan ini dari ide, memikirkan ide sampai ke eksekutor, ini ada di satu orang, ada di Supyandi ini. Ini sangat luar biasa. Dari tahapan pemikir,
bagaimana mengkonsep ide-ide itu sampai ke eksekutornya. Seorang Supiandi ini ternyata bisa dilaksanakan di satu orang. Mohon doanya selalu Kanda. Iya. Nah, jadi saya juga sering melihat senior-senior begitu kan, bagaimana senior-senior ini menyusun sebuah formulasi kebijakan. Betul. Dan kemudian itu juga kami coba tiru lah begitu. Iya. Nah, mohon doanya selalu kan. Ya, siap. Kita bisa berkontribusi sesuai tadi ya, ambil bagian masing-masing. Oke, ambil bagian masing-masing yang kita bisa, jangan pernah melihat kenapa sih itu bisa berperan lebih banyak, ya mungkin karena kapasitasnya ada di situ. Betul. Ya, jadi jangan pernah membandingkan. Betul. Ya, ini ojo dibandingke. Ojo dibanding-bandingke. Ya, ini sangat fenomenal, jadi sangat kontekstual juga ini. Yeah. Jadi mari kita ambil peran masing-masing sebagai warga Nusa Tenggara Barat. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun daerah kita, membangun Indonesia, maka mari bersama-sama kita ambil bagian, kita gotong royong mengambil beban ini, sehingga pada akhirnya ya masyarakat kita semuanya akan sejahtera, ya sesuai dengan tujuan adil dan sejahtera. Betul. Ya, cita-cita bangsa kita bisa makmur. Oke, Dek Supiandi, saya yakin ini bukan menjadi podcast terakhir kita. Oke, akan banyak yang bisa saya bahas dengan Dek Supiandi, terutama nanti isu-isu ekonomi, bagaimana sebetulnya potensi-potensi yang kita miliki ini, pertanian dan sekarang sport tourism ini bisa berdampak sangat bagus untuk masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Saya tunggu kehadirannya pada kesempatan berikutnya, Dek Supiandi ya. Siap Anda, siap laksanakan. Ya, sekali lagi terima kasih waktunya, sudah saya ganggu malam ini. Terima kasih banyak Anda, terima kasih banyak. Cerita yang sangat inspiratif sahabat Yes Podcast. Seorang anak muda ini pulang kampung ya, mengabdikan apa yang sudah dia dapat ketika berpetualang menuntut ilmu, pada akhirnya kembali ke daerah di Nusa Tenggara Barat, membangun NTB dengan digitalisasi, dengan koneksi yang sudah dimiliki. Kita berharap akan banyak lagi ya, banyak lagi pemuda-pemuda Nusa Tenggara Barat yang berkontribusi untuk membangun daerahnya tercinta. Oke, demikian sahabat Yes Podcast yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Yes Podcast.